Ternyata ada banyak dari kita yang belum memahami seperti apa konsep doa yang sesungguhnya. Karena banyak orang yang cerita ke aku, curhat ke aku, bahwa mereka kecewa dengan doanya. Karena doanya sampai saat ini juga belum dikabulkan oleh Allah. Seorang remaja curhat ke aku, "Kak, aku nih jerawatan dan aku berdoa pada Allah agar jerawatku hilang. Aku udah ngelakuin ikhtiar. Aku udah ngunain banyak banget treatment supaya jerawatku hilang. Tapi kenapa jerawatku nggak pernah hilang sampai sekarang? Bukankah mudah bagi Allah untuk menghilangkan jerawat ini? Bukankah Allah Maha Kuasa? Kenapa Allah nggak mengabulkan permohonanku, Kak?" Ada seorang yang sedang ngampus, dia curhat ke aku, "Kak, aku ini belajar sungguh-sungguh. Aku udah berdoa, aku udah ngelakuin semaksimal yang aku bisa untuk bisa memahami pelajaran agar nilaiku bagus, agar aku bisa menjadi orang yang berprestasi di kelas. Tapi kenapa sampai saat ini pun aku belum bisa paham terhadap pelajaran-pelajaran yang aku pelajari? Aku tidak bisa mendapatkan ranking kelas dan aku selalu menjadi orang yang terbawah. Apakah Allah emang menakdirkan aku menjadi orang yang bodoh? Bukankah mudah bagi Allah untuk merubah seseorang, memberikan ilmu pada seseorang? Kenapa doaku belum juga dikabulkan untuk menjadikan aku menjadi orang yang cerdas?" Terus ada orang yang sudah nikah dan belum juga diberi karunia anak, dia juga curhat, "Kenapa aku belum diberikan anak sampai saat ini? Padahal aku sudah berusaha berikhtiar semaksimal yang aku bisa. Tapi setelah bertahun-tahun masih saja Allah belum ngasih aku karunia. Allah belum ngasih aku anak. Di mana? Kenapa Allah nggak mengabulkan permohonanku?" Ada juga yang udah tua, sakit-sakitan. "Aku udah berobat ke sana ke sini, terapi sana terapi sini, tapi kenapa Allah nggak angkat penyakit ini segera? Aku udah bertahun-tahun, aku udah berdoa, tapi kenapa belum juga dikabulin? Kenapa Allah kayak nggak ada gitu?" Ada juga yang dia usaha dan berharap usahanya tuh agar sukses, agar usahanya tuh menguntungkan bagi dia. Tapi ternyata setelah dia berdoa, dia berikhtiar, dia bersedekah, sholat tahajud, sholat duha, tapi kenapa belum ada juga perubahan? Kayaknya dari tahun ke tahun gini-gini aja. Kenapa belum ada perubahan? Dan banyak orang yang cerita tentang kekecewaan dirinya terhadap doa yang dia panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berbicara tentang doa, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan pahami bersama-sama, bahwa Allah itu Maha Pemberi dan Allah terus-menerus memberi hambanya tanpa perlu kita meminta. Coba sekarang kita renungin, kapan sih biasanya kita tuh minta kepada Allah, doa kepada Allah? Pada saat kita memiliki sesuatu, apa pada saat kita nggak memiliki sesuatu? Iya, pada saat kita nggak memiliki sesuatu. Ketika kita miskin, kita minta agar kita kaya. Ketika kita sakit, kita minta agar kita sehat. Ketika kita bodoh, kita minta agar kita pintar. Padahal sebenarnya Allah udah ngasih kita banyak kenikmatan. Allah udah kasih kita banyak banget nikmat yang nggak mungkin bisa kita hitung. Kita udah punya banyak hal, teman-teman. Coba sekarang renungin, dari kita bangun tidur, ketika kita membuka mata kita bisa melihat. Kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya telinga, hati, jantung, usus yang berfungsi dengan baik, tangan, kaki yang bisa beraktivitas dengan baik. Apakah kita bisa menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Coba hitung dari nikmat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak akan pernah mungkin bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka sesuatu yang nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu sebenarnya lebih dikit dibandingkan apa yang telah Allah udah kasih kepada kita. Maka dalam berdoa, hal yang pertama harus kita lakukan dan benar-benar harus kita hayati adalah mengetahui nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sekarang apa perlu mata kita itu buta dulu baru kita mau berdoa? Ya Allah, berikan aku penglihatan. Aku janji ketika aku bisa melihat, aku akan melihat hal-hal yang Kau ridhoi, hal-hal yang baik. Apakah pernah kita minta seperti itu? Enggak. Tapi Allah udah memberikan kita penglihatan. Apakah pernah kita minta, ya Allah gerakan jantungku, ya Allah fungsikan paru-paruku, ususku, lambungku? Apakah perlu kita budek dulu baru kita berdoa? Ya Allah berikan aku pendengaran, aku janji akan mendengarkan hal yang baik ketika Engkau menjadikan aku bisa mendengar. Apakah perlu kita meminta agar kita bisa ngomong dengan baik? Apakah perlu kita tuh cadel dulu atau nggak perlu kita tuh gago dulu baru kita minta pada Allah, ya Allah berikan aku kemampuan untuk berbicara dengan baik? Enggak kan? Kita nggak pernah meminta semua itu, teman-teman. Tapi Allah kasih itu secara cuma-cuma. Allah memberi kita tanpa kita meminta. Apakah perlu tangan kita tuh buntung dulu dua-duanya, copot dulu dua-duanya?
Baru kita minta, ya Allah berikan aku tangan, aku pengen meraih sesuatu, aku pengen menggenggam sesuatu ya Allah. Apakah perlu kaki kita tuh borokan dulu, lumpuh dulu, baru kita berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa berjalan. Aku janji akan melangkah ke masjid-Mu ya Allah. Aku janji akan menggunakan kaki ini untuk berbuat baik. Apakah perlu kita berdoa seperti itu? Apakah pernah kita berdoa seperti itu? Enggak. Teman-teman, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu lebih banyak dibandingkan apa yang enggak kita miliki, apa yang Allah Subhanahu wa taala tahan. Maka sebelum kita berdoa, kita harus melihat dan kita harus mensyukuri semua yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, kita tuh harus tahu dan ngerti kepada siapa kita meminta. Kita meminta kepada siapa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, raja dari segala raja. Kita bukan meminta pada pelayan restoran yang ketika kita minta A, kita datangnya A. Kita minta pizza, datangnya pizza. Kita minta burger, datangnya burger. Kita nggak minta pada pelayan restoran, teman-teman. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ngerasa bahwa doa gue kok nggak dikabul-kabulin ya, Allah katanya Allah Maha Kuasa, katanya Allah Maha Mendengar, katanya Allah Maha Melihat, kok buktinya sampai saat ini doaku belum dikabul-kabulin. Itu sama saja bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti pelayan kita. Dan pelayan kita itu nggak bekerja dengan baik, sama aja kita berkata seperti itu. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Kita harus tahu diri, kita tuh minta kepada siapa. Coba bayangin kalau ada seorang ibu dan seorang anak. Seorang ibu ngasih makan anaknya, kemudian anaknya protes dengan makanan yang dikasih sama ibunya. Ibu, aku kan nggak suka sama ikan, aku tuh sukanya ayam. Ibu, kenapa engkau berikan aku ikan? Aku nggak suka. Ibu, kenapa engkau berikan aku sayur? Aku tuh pengennya saus. Ibu, ini airnya mana? Aku pengennya kopi, kenapa engkau beri aku susu? Kalau ada anak seperti itu, kira-kira sopan apa enggak? Anak yang kayak gitu tuh kurang ajar. Nah, bayangin ya teman-teman ya, anak minta ke orang tua kayak gitu aja, itu kurang ajar. Apalagi ada seorang hamba, ada seorang manusia bilang begitu ke Zat yang Maha Kuasa, itu sangat-sangat kurang ajar, teman-teman. Kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Malik, Maha Raja. Allah itu raja dari segala raja. Sedangkan kita apa? Sedangkan kita adalah abdun. Abdun artinya adalah budak. Dan budak adalah posisi terendah dari seorang manusia. Budak itu tidak memiliki apapun. Bahkan dia tidak memiliki dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah milik majikannya. Allah itu pemilik kita, teman-teman. Allah tuh pemilik kita. Apakah pantas ketika kita minta pada sang pemilik, kita mintanya, engkau kenapa nggak ngabulin permohonanku ya Allah? Bukankah engkau Maha Kuasa? Katanya Maha Mendengar, katanya Maha Melihat. Masa iya kita ngomong begitu? Nauzubillah min dzalik. Sungguh-sungguh sangat lancang ketika kita berbicara seperti itu, teman-teman. Dari dua hal ini seharusnya kita sadar, kita sebagai budak sebenarnya kita tuh nggak pantas untuk menerima apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari mulai kesehatan mata, telinga, hidung, seluruh tubuh ini, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan kita harus sadar bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu lebih banyak dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tahan. Untuk apa Allah menahan sesuatu dari kita? Agar kita itu bergantung, berdoa kepadanya. Dan ingat ya teman-teman ya, berdoa itu bukan untuk dikabulkan, tapi berdoa itu sebagai bentuk ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kabulkan, Allah nggak mau kabulkan, itu terserah Allah. Dan Allah punya cara tersendiri untuk bisa mengabulkan doa hamba-hambanya. Ada 3. Yang pertama, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah tunda di waktu yang tepat, dan Allah ganti di akhirat dengan ganjaran yang lebih banyak dan lebih baik. Maka teman-teman, yang harus kita lakukan ketika kita berdoa adalah mensyukuri semua yang telah Allah berikan kepada kita. Karena yang Allah udah berikan kepada kita lebih banyak dibandingkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tahan. Ketika kita bersyukur, kemudian kita terus-menerus berdoa, terus-menerus berharap pada Allah, maka Allah akan menjadikan kita hamba yang mulia. Allah akan sayang sama kita. Allah akan menambah nikmat-nikmat kita karena Allah janji. Dan Allah bilang, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Bersyukurlah kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmat itu. Dan kalau kamu gak bersyukur, tahu gak, azabku tuh sangat pedih. So teman-teman, jangan lupa bersyukur ya. Assalamualaikum.